Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini, ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar. Jadi tolong disimak ya saudaraku ya. Ini konten ini saya mau menjelaskan mengenai sarang walet, begitupun juga populasi bagian dalam ruangan karena adanya musim kemarau, musim hujan. Ya. Jadi ini teman-teman kita ini ada pertanyaannya ini mengenai dia punya sarang, dia punya RBW itu pemasangan batu setengah ya kalau tidak salah, pemasangan batu setengah kalau tidak salah ya. Jadi mohon maaf kalau salah ya, karena ini ada pertanyaan sama teman-teman kita. Dia menanyakan mengenai adanya kalau musim hujan kelembabannya itu berjamur, dan itu kalau musim kemarau itu biasa sarangnya agak-agak agak kering. Nah itu, dan intinya gitu ya. Jadi oke lah saudaraku, sebelumnya saya lanjut konten ini, tolong ditonton sampai habis sampai full, mudah-mudahan bermakna, ada hikmah di balik dari konten tutorial saya ini, berguna buat teman-teman dimanapun Anda berada, mulai sampai Merauke. Jadi tolong disimak videonya baik-baik ya, tolong disimak videonya, karena ini kita jangan melihat video setengah-setengah, karena biasa itu ujung-ujungnya biasa itu di situ nanti kita sampai finish itu deal itu bahasa-bahasa walet ya. Kalau kita nonton setengah-setengah itu biasa itu belum terlalu paham ya. Nah gitu. Jadi oke lah, saya lanjut saudaraku. Kalau di dunia walet, saya ulangi lagi ya, sekali lagi. Kalau di dunia walet itu kita lihat itu bagian dalam bangunan RBW itu betul-betul kita melihat betul-betul men-setting bagian dalam, atau kita rancang betul-betul, jangan asal membangun ya. Itu pesan saya, apalagi kalau baru pemula. Jadi kalau dia punya bangunan berumur di atas 1 tahun atau di bawah 1 tahun, kalau musim kemarau atau musim panas, diusahakan itu bagian dalamnya itu, karena itu dia kan plester tebal, di plumber itu ada di bahasa itu yang di bawah komentar. Ya. Diusahakan ya, selanjutnya itu diusahakan supaya itu bagian dalam, karena kalau musim panas itu biasanya itu panas tembus masuk di dalam ruangan RBW. Jadi kita usahakan, kita betul-betul rancang bagian dalamnya, kita pemasangan seumpamanya ini ya, apa yang biasa kesukaannya walet atau bisa mendingin bagian dalam ruangan, yaitu adalah mesin kabut. Yang mana yang dimaksud mesin kabut itu, mesin yang dimaksud adalah humidifier, Mismaker AK600 yang model bebek itu, yang keluar itu kayak asap itu mendinginkan ruangan itu. Itu menurut saya, tidak tahu teman-teman lain, karena ada juga yang tidak mau pakai begitu, katanya berjamur. Itulah tadi bahasanya saya kembalikan, itu berjamur. Kalau berjamur itu kita setel itu humidifier atau mismaker. Gimana caranya supaya itu air tidak sampai di atas, kena sirip. Kalau papan kena sirip ya jelas itu berjamur. Begitupun juga sirip tembok. Jadi cara mengakali, saya ulangi lagi ya, tolong disimak. Jadi cara mengakali gimana caranya supaya itu bagian dalam ruangan RBW bisa mencapai kelembaban
Kalau musim panas itu bisa dingin di dalam, itu tadi yang kita pakai. Dan ada cara lain. Karena itu kalau orang yang merancang, orang yang mendesain itu bangunan, itu banyak tingkatan cara-cara orang. Karena itu bagian konsultan itu, bagian perancang itu kan banyak ya, banyak masukan-masukan lain. Bisa jadi saya bilang begini, mungkin yang bagian konsultan di sana lain juga. Jadi saya tidak bisa memponis, saya tidak bisa terlalu mengambil langkah-langkah yang pasti. Yang jelasnya yang selalu saya utarakan apa yang saya alami dan apa yang saya pakai di bagian ruangan RB saya, itu yang saya paparkan. Saya kan sudah berulang-ulang berkata, apa yang saya alami, maksudnya itu apa yang saya alami. Itulah perjalanan hidup saya di dunia walek. Itu yang saya paparkan di konten saya. Bukan bangunannya orang saya kasih masuk di konten. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Istilahnya menciplak. Itu yang selalu saya, bahasa saya itu copy paste. Beli anunya orang. Baru saya praktekkan di video. Itu kan tidak masuk akal. Nah, jadi kita itu berpikir sedikit dulu ya. Berpikir. Tolong disimak ya. Jadi apa yang saya alami saudaraku, insya Allah teman-teman kita yang mau mengikuti apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan teman-teman kita itu berhasil seperti teman-teman yang sudah merasakan hasil, sudah menikmati hasil dari tahun ke tahun sampai sekarang. Itu trinya. Kalau panas diusahakan itu kita itu rancang bagian dalam. Apakah kita itu istilahnya kita neteskan itu air kayak pancuran itu di pinggir tembok, tapi jangan terlalu karena biasa merusak juga bangunan. Ada juga kendalanya, ada baiknya, ada kendalanya. Misalnya ada efek. Ya, ibaratkan kalau kita makan obat, kalau kelebihan makan obat ya drop ujung-ujungnya. Nah, itu sama dengan itu kalau walek. Kalau di bangunan itu kita harus betul-betul itu mesin di bagian dalam, kita perhatikan bagian dalam, apa yang bisa dibenahi, apa yang bisa kita akali. Jangan dibiarkan kayak begitu, nanti waleknya umpamanya dia tidak suka, oh walek ini sukanya begini. Kita merancang itu bangunan gimana supaya itu bangunan bisa dingin di dalam. Karena ada berapa kendala kalau lembab. Kendalanya banyak tingkatan. Yang pertama itu kalau lembab itu walek sangat suka bagian dalam, nyaman. Dia betah, dia tenang, dia tidak stres. Justru bukan pergi tapi dia mengundang temannya masuk karena di situ ada temannya, dia tinggal datang temannya ngikuti, dia coba di dalam bermanuver, beradaptasi, dia nyaman, dia rasa sampai dia tinggal inap. Karena kalau walek itu kan milik bersama ya saudaraku ya. Walek itu milik bersama. Beda kalau sarang hasilnya apa itu? Sarang walek, air liur. Kalau sudah jadi di dalam ruangan RBW, melengket di sirip itu kita punya hasil, itu kita punya milik itu. Beda kalau burung walek. Kalau burung walek itu kalau tinggal bisa jadi tinggal ini hari, 1 minggu ke depannya itu akan pergi di tempatnya orang, bukan lagi kita punya. Orang lagi yang punya bangunan, itu yang dimaksud milik bersama. Di mana lagi dia letaknya tempatnya tinggal, gitu yang miliki lagi tuh burung walek. Beda kalau sarang. Nah, itu kalau sarang itu jadi jelas kita miliki, tidak mungkin itu sarang orang yang datang ambil itu sarang di dalam. Beda kalau burungnya tadi, itu kebalikannya. Nah, itu. Jadi cara mengetahui bagian dalam RBW supaya itu burung bisa tinggal, itu yang tadi saya maksud. Itu tingkat-tingkatannya itu. Itu ikuti saja itu saudaraku ya. Begitu juga itu kalau sarang, supaya gimana caranya supaya sarangnya itu tidak mengecil. Sarangnya bisa bertahan bagus, putih, tidak berubah warna, tidak pecah. Semua ada itu tingkatannya saudara. Semua ada tingkatannya. Ini jawabannya. Coba telusuri, dengar. Kalau sarang kita mau bagus, ya. Kalau sarang mau bagus, bisa bertahan
itu tadi suhu dan kelembaban itu kita harus penuhi di dalam bagian ruangan. Di dalam bagian ruangan. Kelembabannya dengan suhunya. Jangan juga terlalu dingin sekali. Kalau terlalu dingin sekali itu biasa melewati dari jangkauan dari kelembaban. Biasa itu bukan walek yang masuk. Biasa burung seriti. Burung seri itu mirip walek, tapi burung seriti itu ada air liur, hanya dia kebanyakan rumput dengan kapas campur. Beda kalau walek. Jadi diusahakan kita betul-betul itu mengikuti apa kemauan walek, ya, dan menghindari apa yang tidak disuka walek. Kalau mau sukses, mau berhasil, mau merasakan hasil, mau menikmati seperti teman-teman yang sudah berhasil, yang sudah merasakan dari satu bangunan ke dua, dari dua bangunan ke tiga bangunan, itu hasilnya dipakai membangun. Nah, itu selalu berulang-ulang saya katakan dari konten saya. Jadi itu tidak susah, saudara. Tidak susah, itu tidak susah. Hanya yang susah itu Anda sendiri yang menyusahkan dirinya. Buktinya, walek sudah tinggal di dalam, sudah mulai banyak walek, tapi diganggu lagi karena ada masukan dari luar. Yang mana saya maksud masukan dari luar? Ada yang bertanya karena banyak gurunya. Oh begini bang, bagus itu kalau siripnya menghadap begini. Twitter kita pakai itu jangan mereh-arroh. Selalu saya ulang-ulang ya. Itu walek tidak terlalu cerewet sebenarnya. Yang cerewet itu manusianya. Kenapa saya bilang manusianya cerewet? Buktinya waleknya sudah ada, sudah beradaptasi, sudah tinggal, selalu diganggu. Karena itulah manusia tidak mau bersabar, selalu mau cepat. Seperti kayak angin, mau cepat. Itu bahaya itu. Nanti cepat nanti juga nanti jatuh. Mohon maaf ya saudara, saya minum dulu haus. Jadi tolong ya disimak videonya. Itu tadi saya lanjutkan ya. Itu tadi pertanyaan saudara-saudara kita. Itu tadi cara kalau hawa panas bagian dalam atau musim kemarau, biasa itu sarang di dalam itu mengecil. Tadi besar itu mengecil karena dia kekuatan air liurnya itu walek itu kan kayak getah. Kalau panas itu mengecil, bukan plastik. Itu kan dia air liur. Bagus kalau mengecil, tapi kalau pecah sampai jatuh-jatuh. Yang kemarin-kemarin saya jelaskan itu sarang yang jatuh-jatuh. Kendalanya apa? Karena kendalanya panas. Apalagi pemasangan batu setengah batu. Baik pemasangan setengah batu. Nah, jadi itu tadi diusahakan kita itu penuhi kelembaban. Banyak cara saudaraku, banyak cara. Kita bisa pakaikan itu mesin kabut, karena ada dijual itu pendingin. Ya, kalau dana kekurangan apa salahnya kalau kita rancang semacam pipa di pinggir tembok itu kita pakai kayak puit-puit itu. Ada lagi pertanyaan yang biasa begini bang, biasa buntu begini. Banyak cara untuk mencapai kelembaban. Banyak cara untuk kita mengakali bagian dalam untuk kelembaban. Ya, pasang kolam, taruh air, ya. Dinding bisa juga kita pasang dinding itu klasibor. Bisa di double gabus, karena ada yang begitu juga double gabus. Semua jadi. Sisa kita itu gimana caranya supaya triknya bagian dalam itu bisa mencapai kelembaban agar walek itu bisa tinggal. Tapi semacam kayak gabus tadi itu, gabus tropon ya apa itu ya, yang gabus putih. Itu kan biasa juga itu pembendung panas. Itu biasanya terjadi kalau ventilasinya itu terlalu kurang.
Apalagi kalau ukuran RBW-nya itu agak-agak sempit. Jadi kita itu betul-betul itu men-setting, merancang itu pipa yang 3 inci. Kalau pakai pipa, kalau pakai batu, kita itu sesuaikan bagian dalam yang bisa masuk udara di dalam, pergantian udara ya. Karena kalau kurang juga itu panas. Apa yang saya jelaskan kemarin-kemarin itu pengap. Kita saja kalau dalam kamar itu dikurung itu tidak ada kurang ventilasi angin itu, tidak ada juga kipas, tidak ada AC, pasti kita itu stres di dalam kamar, mau keluar, mau lari. Kok tinggal di situ terbakar? Iya toh? Ya, coba cangkang baik itu. Begitu juga Walek. Mana dia mau bisa tenang itu beradaptasi, bikin sarang, mau bertelur? Tidak akan. Namun dia bertelur lagi nanti, salah sedikit itu ditendang telurnya keluar. Kan banyak itu telur itu jatuh-jatuh ke bawah, tidak jadi anak. Karena dia itu mengamuk itu di dalam itu Walek karena panas, tidak tenang. Nah itu saudara ya. Jadi itu cara mengatasi hawa panas dalam. Itu hawa panas. Tapi ada juga orang pakai kipas, ada juga orang pakai AC bagian dalam bangunan itu, pakai AC, katanya dingin. Pakai kipas, sampai berapa kipas itu, pinggir tembok itu disusun itu kipas. Walek itu sebenarnya dia bukan butuh kipas angin. Walek itu dia butuh kelembaban. AC itu dingin, tapi kalau dikasih begini kulit itu kayak kering. Sedangkan Walek butuh kelembaban. Tapi ya walau saudara karena banyak juga pemahaman yang lain yang bagian-bagian perancang. Jadi mohon maaf karena saya ini bukan bilang teman-teman yang lain tidak ini, enggak. Hanya khusus takaran saya yang saya kasih keluar sama teman-teman saudara kita dimanapun Anda berada, takaran saya yang saya kasih keluar. Itu yang saya alami, yang saya paparkan. Jadi kalau ada ilmu yang lain itu ya terserah Anda. Mau ambil mau tidak itu kan tergantung dari Anda sendiri. Yang beruntung kan Anda sendiri, yang rugi juga kan Anda sendiri, bukan saya kok. Ya masa bodo amat, terserah dari Anda. Mau ambil kah, mau apa. Yang jelasnya saya mau gimana caranya supaya teman-teman kita itu mau berhasil seperti teman-teman yang lain. Ya dapat hasil, burunya juga lama-lama kelamaan itu berkembang biak, populasinya sampai dia bikin sarang banyak, sarangnya bagus sampai putih. Tadi itu panen per 3 bulan 1 kali, akhirnya per 2 bulan, turun lagi 1,5 bulan, sampai bulan-bulan dia panen, malahan sampai per 2 minggu dia panen. Itu ada itu, banyak itu sedangannya kayak itu, alhamdulillah, banyak. Sampai-sampai pernah datang di rumah itu, bawa mobilnya, mau maaf ya saudara ya, itu guru. Tidak masuk akal ya, dia punya bangunan itu hanya rumah BTN saya rancang, alhamdulillah. Penghasilannya 1 bulan itu sudah mencapai sekitar 5 kilo. Itu rumah BTN, tidak masuk akal. Saya rancang itu. Berapa ukurannya saudaraku? 2,5 meter kali 19 karena itu bangunan berbentuk L. Berbentuk L itu 19 itu dia punya bangunan itu berbentuk L terus baru belok. Tapi ukurannya di lebarnya itu hanya 2 meter lebih. Tidak masuk akal. 2 meter lebih belum 3. Hampir 5 kilo sekarang itu. Dan saya dengar itu dia sudah jadi lagi bangunannya. Hanya saya pandui dari belakang, tolong di setting. Tidak usah saya tangani lagi karena saya sudah percayakan dia. Apa saya tanya dia? Itu yang pernah datang, bawa mobil. Bang, kenapa? Ini mobil saya bang ini. Kenapa mobilnya? Ini mobil saya hasil dari Walek yang pernah kita tangani. Apa saya tanya sama dia? Oke lah, alhamdulillah, syukur. Tapi ingat, rezeki yang dikasih jangan lupa. Tahu maksud saya, jangan lupa. Yang memberikan rezeki siapa? Kau sudah paham toh?
Makanya selalu ada bahasa saya, tergantung dari kepercayaan masing-masing, tidak membedakan siapapun itu dan agama pun itu. Yang penting kita saling mempercaya, saling bersyukur. Alhamdulillah sudah beli mobil. Jadi apa saya tanya dia? Saya ulangi lah. Saya tanya dia karena sudah beli mobil. Hasil dari itu tadi yang sarang walek yang saya tangani. Jadi apa lagi mau dibelikan di belakang? Karena dia sudah panen per tiap bulan. Dia belum masuk di panen per 2 minggu, belum. Masih panen per bulan. Saya tanya, satu saat nanti ada waktu kita panen per 2 minggu sampai per minggu-minggu. Karena walek itu sudah padat. Sudah padat. Tidak masuk akal 5 BTN. Hanya 2 lantai. Bulan-bulan itu. Kenapa tidak bersyukur begitu saudara? Kenapa tidak bersyukur? Sampai tetangganya itu juga dia mau membangun begini-begini, katanya begini-begini, banyak ocemohan. Yang jelasnya biarkan masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau bahasa-bahasa jelek, karena itulah manusia. Ada manusia itu dia kita mulia kita baik, ada juga yang tidak mulia kita baik. Istilahnya ibaratkan dia yang panas duluan. Jadi itu saudara-saudara ya, itu tadi mengatasi. Jadi saya ulangi tadi itu, saya lanjut tadi itu teman-teman, saya bahas sedikit yang pengalaman yang ingin saya alami, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Mau disimak, mau diambil, terserah. Yang jelasnya saya sudah kasih keluar, bukan urusan saya lagi, kalau sudah keluar dari bibir saya, dari mulut saya. Anda mau terima atau tidak ya terserah. Jadi saya tanya tadi, ini saya cerita sedikit ya. Saya tanya tadi, jadi kalau sudah membeli mobil tadi hasilnya itu, apa lagi mau dibeli di belakangnya? Karena tidak berhenti mencetak uang itu burung di dalam bangunan RBW-nya. Apa yang kita lagi mau beli lagi sudah? Karena tadi sudah beli mobil, sedangkan walik ini selalu dicetak uang di dalam ruang RBW. Begitu terus, karena walik itu tidak putus. Yang susah itu adalah gimana caranya supaya bisa kita berhasil menghadapi di dunia walik. Satu intinya saudara-saudara, satu inti yang paling berat kita hadapi, yaitu apa? Adalah faktor kesabaran. Itu yang paling sulit yang kita hadapi. Selalu saya ingatkan itu teman-teman yang saya tangani bangunannya. Kalau sudah on Pak, sudah aktif kita punya bangunan, jangan dimasuki Pak ya. Tolong ya, jangan dimasuki. Apa dibilang orang yang punya bangunan yang kalau sudah selesai, saya sudah aktifkan dia punya bangunan. Oh iya Pak, saya tidak akan masuk. Berapa lama Pak? Saya kasih jangka 3 bulan. Tidak usah 4 bulan, 3 bulan aja. Pengecetan pertama nanti saya datang. Belum lama saya tanya itu, ada berita masuk di telinga saya. Baru 1 minggu sudah ada di dalam. Saya sudah tahu kok. Saya tahu orangnya juga. Tapi tidak usah saya sebut. Berarti orang ini di mulutnya dia bersabar, tapi di hatinya tidak bersabar. Saya sudah tanya dia tadi. Iya Pak. Iya Pak apa? Jadi kita itu yang menangani dia punya bangunan, kita juga jenuh. Kita sudah kasih mengaji betul dia. Jangan dimasuki Pak itu sebelum saya datang. Nanti 3 bulan ke depan nanti kita masuk sama-sama pengecetan pertama bangunan baru. Ini saya berbicara bangunan baru yang baru pemula. Ini saya sudah tanya dia. Ada tetangganya itu ngomong sama saya. Saya ketemu di luar itu tidak tahu di mana itu, saya berpapasan. Kebetulan itu saya singgah bernaung. Oh kita yang tangani bangunannya si A atau si B? Iya saya Pak. Karena saya sering lihat di situ kita
awasi tukang-tukang kita kerja. Iya saya. Coba disimak ya videonya saudara ya, karena ini sangat berguna. Pekerjaan apapun itu, bukan dunia walik saja, pekerjaan apapun itu ada butuh kesabaran. Jadi lanjut dari itu tadi. Apa dia bilang? Itu tadi yang punya bangunan Pak. Saya tanya, itu yang punya bangunan Pak, bagaimana perkembangan dia punya walik? Maksudnya tetangga. Saya bilang, ya alhamdulillah Pak. Dia punya walik itu agak sudah mulai bermanuver, berkeliling-keliling ini bangunannya. Ini belum lama. Tapi saya lihat orangnya apa itu, kemarin itu dia masuk. Nggak tahu apa dia ambil di dalam. Oh, itu yang saya maksud tadi. Itu yang saya maksud. Kurang sabar. Berarti kalau kurang sabar itu waliknya juga itu tidak akan sabar tinggal. Akhirnya dia itu menjauh. Wali kalau sudah tinggal diganggu pergi nanti, jangan harap wali itu akan kembali karena sudah trauma di dalam. Sudah trauma di dalam bangunan tidak akan kembali. Beda kalau wali sudah lama di dalam, sudah beranak, bercucu, bercici, biar kita itu usir keluar tetap akan kembali. Kebalikannya tadi itu. Kalau burung baru tinggal itu kita ganggu itu, kalau dia pergi jangan harap dia kembali di tempatnya. Itu kebalikannya tadi. Kalau sudah bercici-cici, beranak, bercucu, bercici, kita usir keluar itu tidak akan pergi. Padahal dia pergi keluar kalau kita usir di dalam itu. Tapi kalau kita keluar dia masuk kembali. Tapi kebalikannya itu tadi. Itulah kendalanya. Makanya saya bilang ada baiknya, ada jeleknya. Itu maksud saya efek. Makan obat perut, disuruh makan 1x2, dia makan, dia kali itu 1x2, 2x3 maksud saya. Oh makan 2x3, 2x3, berarti 3 kali dalam 1 hari makan obat. Pagi, siang, sore, atau malam. Tapi dikali tadi 2x3 berarti 6. 1 kali makan obat itu 6 biji. Kenapa jadi stres? Pusing. Maaf saya mau minum dulu ini, haus. Ya begitu saudara ya, mohon maaf ya saudara ya, mohon maaf. Saya ini keringat ini demi kebaikan saudara saya. Jadi itu tadi intinya, kalau mau berhasil itu tadi ikuti tadi trik saya itu, karena sudah ada saya tadi itu teman itu yang saya pernah tangani itu jauh itu di Kendari. Mudah-mudahan dia dengar itu, mudah-mudahan dia lihat konten saya. Jangan yang lain-lain yang saya tanyakan yang sudah berhasil. Mudah-mudahan teman-teman kita seperti yang teman-teman yang sudah berhasil. Kan doa itu selalu bersama teman-teman. Teman-teman mau berkata begini, oh begini itu, si anu begini, berduli amat bagi saya. Yang penting saya itu secara ikhlas hati nurani saya, sekecil hati nurani saya, mempaparkan sama teman-teman gimana supaya teman-teman bisa berhasil seperti teman-teman yang lain. Itu yang saya mau. Saya tidak mau mencari kejelekan, saya mau mencari keberhasilan, kebalikan ya. Kalau Anda kan sekarang itu kan banyak pes, banyak juga haters. Ada yang mau mendorong kita untuk baik, ada juga yang mau menjelekan, dan ada yang mencoba-coba. Istilahnya bagus kalau istilahnya memang dia tidak tahu bertanya, tapi kalau sudah tahu selalu bertanya. Biasa itu ingin mengetahui, pura-pura bertanya. Istilahnya ini mencoba. Tapi tidak apa-apalah, manusia memang begitu. Ya, itulah tujuan manusia sebenarnya, begitu. Kan manusia itu kan beda-beda. Dalam satu keluarga saja itu beda-beda. Jadi itu intinya saudaraku ya. Saya kembali ke walik tadi itu. Diusahakan itu kalau mau mencapai kedinginan itu tadi tri-trinya yang kita hadapi, kita penuhi di bagian dalam RDW. Kita pasti pakaikan mesin kabut ya. Kalau tidak bisa mampu beli mesin kabut semacam mismaker itu yang kayak kipas. Kalau memang terlalu tinggi itu anunya nanti kita rancang. Ada cara rancangannya itu. Apa kita pakai ember atau kita tembus jadi dia punya kabut lari samping. Dia tidak lari naik. Kalau lari naik itu apalagi kalau siripnya itu pendek rendah sekitar 2 meter aja. Biasa itu
memang berjamur itu, kalau kena air itu di atas berjamur. Kalau ada sarang di situ biasa melengket itu biasa itu kuning, sampai lembek. Jadi itu kita hindari, kita rancang. Semua ada cara. Begitu juga humidifier, maksudnya mismaker yang kayak kumbang itu, kayak ember. Begitu juga. Jadi kita itu rancang. Begitu juga yang kayak model BB itu yang asapnya itu keluar itu, kita atur itu tergantung. Tidak mampu itu kita pakai kolam. Kita isi air sesuaikan dengan berapa banyaknya air kita isi, panjang kali lebar kali ketinggian berapa kubik supaya dingin, ya. Ventilasinya itu yang lubang-lubang masuknya angin, itu yang di samping kiri kanan ya, muka belakang. Itu diusahakan itu bagus ventilasinya. Tapi usahakan tutup ventilasinya ya, jangan sampai nanti burung gereja masuk atau burung yang jelasnya masuk itu bawa rumput di dalam, usahakan ditutup ya. Masuk toke, masuk ular, masuk tikus, itu kan predator walik semua, menghambat walik. Ya, diusahakan supaya gelap. Ya, karena kalau terang itu di dalam itu biasa, kalau terang itu biasa walik itu agak terganggu kalau dia mau tinggal karena ada cahaya, terang masuk cahaya. Kita pasangkan pipa pakai elbow, di bawah, baru kita sambung lagi pipa ke bawah. Sesuaikan dengan itu cahaya bisa masuk. Jadi itu cara merancang bangunan supaya bagian dalamnya itu bisa mencapai apa yang diinginkan walik. Ya, itu yang saya mau saudaraku ya, supaya teman-temanku bisa berhasil seperti teman-teman yang lain ya. Itu trinya itu kelembaban, itu predator, jangan selalu dimasuki. Kalau sudah aktif itu suara ya saudara-saudara, itu suara inap. Diusahakan itu suara inapnya itu kita angkat seperti suara aslinya walik, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil sekali gitu. Karena ada itu kan bisa kita rasa kalau kita masuk dalam ruangan bunyinya walik gimana. Oh gini anaknya besarnya suaranya begini. Kalau umpamanya walik kasih makan, datang ibunya kasih makan anak, atau dia ngeram, atau dia itu netas baru jadi anaknya besarnya, itu kan bisa kita itu atur itu per detik kan, dia kan ada itu kita putar itu volume. Jadi sisa kita yang atur ya, atur gimana caranya ya saudaraku ya. Itu intinya itu kalau bagian ruangan dalam ruangan walik, maksudnya RBW. Itu juga bagian di atasnya itu LMB itu lubang masuknya burung, kita perbaiki juga di situ. Jangan terlalu luas sekali, jangan juga terlalu kecil. Disesuaikan itu. Usahakan itu penghadapannya itu LMB-nya jangan menghadap ke matahari, karena biasanya kalau menghadap matahari kalau sore biasa panas. Jadi usahakan itu istilahnya menyamping matahari. Jangan menghadap ke matahari. Tidak apa-apa menghadap itu ke matahari pagi, tidak jadi salah. Karena sudah jam 12 itu kan sudah lewat, berarti sudah cahaya agak kurang masuk di dalam ruangan RB. Makanya ada sistem piling. Biasa kalau terang itu kita piling di dalam, tapi cara piling itu ada cara-cara piling juga. Banyak tingkatan cara kita piling, istilahnya kita sekat-sekat. Itu panjang kalau saya mau jelaskan semua ya, panjang. Apalagi bangunan kecil, bangunan luas semua ada itu trik-trik cara sekat-sekatnya. Ya, jadi itu saudaraku, itu cara-caranya ya. Semacam itu tadi kalau sarang kering di situ semua intinya, di situ semua, ya. Kalau sarang kering, begitu juga sarang kalau berwarna. Jadi harganya nanti jatuh. Kering itu nanti itu pecah. Tadi itu sarangnya mangkok, tapi kalau kering itu pecah, itu kalau kita buka pecah, hancur, jadi patahan, salah sedikit jadi serbu. Itu jatuh harga. Karena mangkok sekarang itu lebih 10 juta. Tapi kalau sudah jadi patahan atau kakian itu sudah masuk di 3 juta sampai 3 juta 500 per 1 kilogram, bebas kadar air. Ya. Itu semua trik. Walik sebenarnya itu sesuatu tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit. Yang kasih rumit itu walik manusianya, bukan waliknya stres, orangnya dulu ya stres baru waliknya. Kenapa saya bilang walik sudah tinggal, orangnya bingung, berputar-putar kepalanya, diapakan lagi, sudah ada waliknya karena tidak mau bersabar, mau supaya cepat bangunan waliknya banyak. Itu yang dilakukan. Dilihat di si A, si B, tetangganya itu sudah padat burungnya. Jangan disamakan itu karena dia punya RBW sudah lama.
Sudah 7 tahun, 10 tahun, malahan sampai 20, 30 tahun dan seterusnya. Kami itu baru 1 tahun sudah mau banyak burung. La haula wala quwwata illa billah. Pikir sedikit. Pikir coba. Kira-kira masuk akal kira-kira? Jangan mimpi saudaraku, jangan mimpi. Yang bahaya itu jatuh ketimpa tangga. Sudah jatuh tapi ketunggu tangga lagi. Itu yang bahaya. Jadi saudara-saudaraku, itu tadi intinya kalau mau berhasil. Saya sudah berulang-ulang. Setiap konten tutorial saya itu saya ulang-ulang. Ini saya membahas lagi mengenai bagian dalam RDW dan harga sarang hasilnya nanti kalau sudah berhasil harganya bisa mumpuni, bisa memuaskan, bukan mengecewakan. Karena banyak itu, yang penting ada sarang. Ada lagi nanti sarang, kenapa murah sarangnya? Berarti ya manusia itu tidak bersyukur. Dia dulu tadinya itu dia mengatakan kapan ada burung, ada burungnya lagi tinggal, kapan ada telur, ada telurnya lagi, kapan ada anaknya, menetas lagi anak, kapan terbang lagi anak, bertanya lagi dalam hati, bertanya sama teman keluarga atau saudaranya dan sekerabatnya, kapan banyak sarangnya, ada lagi sarangnya itu 10, dia mulai begitu terus itu. Nah itulah manusia tidak mau sabar. Memang susah bos, susah. Apa yang mau diimpikan kira-kira? Kita membangun wallet, apa yang mau diimin-iminkan? Apa yang kita mau capai kalau kita mau membangun wallet? Membangun bangunan wallet, istilahnya membangun RBW. Apa yang kita mau inginkan? Keemosian. Kalau keemosian itu membara itu tidak akan berhasil. Akan terbakar ujung-ujungnya, bukan dingin tapi terbakar. Coba kita pakai hawa dingin, hati dingin, itu kan enak, adem, hasil juga nanti bagus dan berkah. Itu yang kita cari saudara, ya itu yang kita cari, itu yang kita iming-imingkan sebagai di dunia wallet, karena kita sama-sama pemain wallet. Jadi itulah tadi saya anukan saudaraku, saya berulang-ulang tadi cara menghadapi itu bangunan, gimana caranya supaya itu bagian dalamnya itu tidak kering sarang. Itu tadi kelembabannya kita atur, suhunya toh itu loh. Suaranya juga jangan terlalu besar, kan kemarin saya sudah bahas itu tidak ada juga gunanya itu suara besar, suara walik besar. Hanya menghambat walek, mengganggu tetangga. Ya, bisa jadi bilang saya punya sendiri. Iya betul, tapi pikirkan yang tetangganya di sebelah. Jangan pikirkan diri Anda sendiri saja, pikirkan juga orang lain. Gimana kalau orang itu cubi Anda, apa sakit? Cubi dulu diri Anda, baru cubi orang lain. Kalau sakit ya begitu juga orang. Jadi kita sesuaikan suaranya. Karena walek itu sebenarnya enggak gimana ya. Tergantung dari kita sebenarnya. Itu saja intinya saudara, kalau mau berhasil apapun pekerjaan, apapun itu, kendala apapun itu, yang penting intinya adalah bersabar. Bersabar itu kurang musibah kalau orang bersabar. Beda kalau orang panas. Orang yang tidak bersabar itu banyak musibah, banyak cobaan. Kalau bersabar itu paling dicoba itu ya dicoba, sabar, namanya sabar, biar dicoba tetap sabar, tidak mengeluh, apapun yang terjadi ikhlas, rela, bertawakal. Nah itu saudaraku ya. Itu karena itu tadi pertanyaan yang saya paparkan tadi, yang pertanyaan saudara kita gimana ini kalau musim kemarau. Ini saya sudah perdetail saya jelaskan, karena kalau saya tulis dengan tulisan itu kan panjang saudaraku, panjang. Jadi saya itu jelaskan per detail, mulai dari langkah-langkah awal,
trinya tadi, tri-trinya supaya bisa berhasil, bisa mencapai itu apa yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan itu membangun itu adalah hasil dari bangunan, yaitu sarang walet, ya. Gimana caranya banyak sarang waletnya kalau tidak ada burung? Bagaimana banyak burungnya kalau tidak ada populasi anak? Bagaimana caranya ada anak kalau tidak ada telur? Toh, itu. Jadi itu tadi trik-trik langkah-langkahnya pelan-pelan sampai puncak. Nah, itu bagus. Sabar hadapi, sabar. Yang penting sudah aktif, lepaskan saja, lepaskan, beradaptasi burungnya, tenang burungnya, tidak ada orang di dalam, lepaskan beradaptasi, kerja, silakan kerjanya, dan burung akan bekerja juga di dalam tempatnya. Udah lama-lama akan tinggal itu, yang penting jangan diganggu terus. Kalau kurang airnya nanti kita isi, gitu saudaraku ya. Ya, kalau mau membangun itu jangan cari bilang besarnya bangunan, berapa lantai, sesuaikan dengan dana saja saudaraku ya. Nah itu. Karena manusia itu semua mau membangun namanya ruangan RBW, mau membangun semua bangunan walet, tapi ada apa daya tangan tak sampai. Maksud saya banyak kasihan orang itu yang sudah berhasil, sudah berpuluh kilo itu, puluhan juta sampai ratusan juta diterima itu per bulan. Tetangganya kasih itu hanya menonton melihat, dia mau tapi kemampuannya tidak kesampaian. Itulah maksud saya apa daya tangan tak sampai. Nah, jadi itu yang berhasil itu tadi bahasa saya tadi, gimana caranya supaya kita tuh meringankan tangan kepada yang dekat-dekat itu, kan tidak rugi toh, justru menambah itu penghasilan Anda, karena orang itu yang tetangganya tadi itu bisa jadi itu umpamanya ada kayak musim karena ada suaranya keluar agak besar-besar seumpamanya, atau ada bau-baunya itu kotorannya walek atau bagaimana, kita itu sedekahkan semua pasti enak, perasaannya adem. Wah itu orang bagus. Ini dunia belum berpindah, apalagi di akhirat. Dapat di dunia begitu pun di akhirat. Itu bahasa itu hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, ini sedikit ya, sedikit. Hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Buktinya hubungan kepada Allah karena Allah yang kasih rezeki. Iya toh? Hubungan sesama manusia karena manusia tidak mungkin kita bisa berhasil, tidak mungkin kita bisa mengangkat sesuatu kalau tidak ada namanya bantuan, tidak ada namanya pemberi pengetahuan sama teman-teman. Itu hablum minan nasnya itu. Kalau hablum minallahnya itu tadi itu doa, usaha, sabar, belajar bersyukur. Jangan mengatakan bersyukur tapi hanya di mulut, tidak sampai di hati. Oh alhamdulillah syukur, tapi di hatinya neko-neko. Itu saudaraku ya, mohon maaf ya, ini sekedar wacana, mudahan ada hikmah di balik ini, karena semua saya sudah alami itu, makanya saya selalu ketawa. Karena biasa saya bikin konten itu ya terlalu serius, jadi saya hibur lagi teman-teman kita supaya dia itu yang tadi mengantuk bisa cerah muka, bisa semangat. Yang wali tadi yang gagal kasih itu, yang galau bisa semangat, saya kasih semangat ya, saya kasih dorongan. Makanya kalau ada yang mau bertanya silakan tanyakan saudaraku, saya kupas apa yang saya alami sekarang ini, apa yang saya alami masa-masa ini, selama ini saya di dunia waris sudah kurang lebih 20 tahun ya saudaraku ya. Insya Allah pokoknya bertanya saja, bertanya yang sesuai apa yang saya alami, nanti saya utarakan ya. Kasih saja soal, nanti saya jawab semampu saya ya, karena saya juga masih belajar, saya juga punya keterbatasan ilmu saya juga ya, tidak ada, baru sedikit ilmu saya, hanya saya syukuri. Namun begini ini, tapi kalau orang mau memanfaatkan ilmu itu akan besar juga hasilnya ya, daripada tong kosong nyari bunyinya. Nah itu selalu saya utarakan itu, selalu saya bolak-balik itu kata-kata itu setiap saya konten itu. Jangan bosan menunggu, jangan bosan bersabar, jangan selalu mencari kecelahannya orang, fitnah orang, kiri kanan, seakan-akan dirinya merasa sok suci. Begitu juga burung, sudah tinggal di dalam selalu diganggu, akhirnya burung itu jengkel. Nah,
Itu bahasa tadi. Stres itu burung dalam. Apa maksud dia stres? Itu pusing, itu burung dalam. Dia sudah tenang-tenang, kita selalu masuk. Apalagi untuk bawa gergaji kiri kanan itu pakai palu-palu. Nah, sedangkan ini baru-baru dikerja. Biarkan saja dulu beradaptasi burungnya. Nanti dia berkembang biak, baru kita kerja, baru kita mau kerja. Kenapa memang kita sudah buka bangunannya, tutup kalau belum selesai? Itu intinya pertamanya sudah belum bersabar. Mau kalau sudah diaktifkan sedangkan bangunannya belum selesai. Nanti ada burung tinggal di dalam, sudah 1, 2 sampai 10 umpamanya atau lebih 10, dikerja lagi di dalam. Memangnya walik itu nenek moyangmu? Bukan bebe ini bos. Itu bebe itu keluar bisa diusir masuk di dalam kandang. Tapi walik kalau dia pergi memangnya kau mau usir? Memangnya kau ikat tali seperti layang-layang, kau tarik baru masuk ke dalam kandang? Tidak mungkin. Kalau walik sudah pergi, selamat tinggal. Tidak akan kembali bos. Akhirnya Anda yang rugi sendiri. Makanya saya bilang hati-hati. Selalu saya paparkan teman-teman saya, jangan kalau sudah terjadi di dunia wali saudaraku, kalau berhasil itu insya Allah sangat-sangat menopang keluarga itu kalau wali berhasil. Karena kalau dia cetak sarang tidak berhenti, paling kita buka itu sarangnya umpamanya per bulan, umpamanya kita ambil per bulan lah, atau 1,5 bulan. Tidak usah dulu bilang per 2 minggu atau per 1 minggu, kita ambil dalam 1,5 bulan. Kalau kita dapat umpamanya 1,5 kilo sampai 2 kilo, coba. Tidak usah kita bahasa mangkok dulu, 11.500.000 sampai 12 juta. Kita ambil dulu harga yang tengahnya saja lah. Yang mana? Ambillah harga 9 juta. 9 juta kalau 2 kilo kan 18 juta. Itu gaji, itu tidak. Sisa mengenak-enakan saja karena sudah kita bekerja duluan. Kita sisa menikmati hasilnya. Yang penting sabar. Walik akan bikinkan uang itu. Walik akan cetak sarang, cetak uang. Kalau kita itu tidak selalu ganggu dia. Kasih haknya dia. Maksudnya itu datangkan apa yang diinginkan walik, jauh itu apa yang tidak disukai walik. Jangan kebalikannya, yang tidak disukai kita datangkan, yang disukai itu justru kita jauhkan. Jadi kendalanya kepada Anda sendiri, makanya bingung. Jadi jangan bertanya kebingungan karena Anda yang bikin bingung sendiri diri Anda. Akhirnya walik yang kasih bingung sendiri. Begitu, minggat pergi, tidak akan kembali, stres jadinya. Kepaya tuh. Tadinya itu merasa pintar. Ujung-ujungnya nanti itu tidak ada walinya, kembali juga sama saya. Begini bang. Ya kan kau bilang tadi begini. Ada tadi gurumu tadi, katanya lebih pintar daripada saya. Alhamdulillah silakan. Kau bertanya sama dia. Ujung-ujungnya nanti gagal, kembali juga sama saya. Tapi saya tidak tega, tetap saya pandu dia. Saya tidak tega. Biar itu saya sudah tangani dia punya burung kan tidak sabar. Ada yang tanya, katanya begini bang, lebih bagus itu katanya dia yang tangani. Ini sudah jadi di bangunan, sudah aktif, sudah ada burung dalam, tapi dikerja lagi akhirnya burung itu tambah habis. Pergi. Lama-kelamaan itu orang tadi yang kerja itu tidak pernah datang-datang, tidak pernah kelihatan bulu matanya, mukanya. Karena kenapa? Apakah dia merasa malu atau gimana? Dia datang itu orangnya tadi datang kembali bersama saya. Banyak itu saudara melalui dari tatapan muka saya, melalui dari HP telepon, berdering, tapi tetap saya kasih arahan semampu saya. Kalau saya bermasa bodoh buat apa? Peduli amat. Kau sudah ambil orang yang kerja, saya sudah kerja baik, tapi kau ambil lagi orang, kasih masuk lagi orang sudah rehab kembali, ujung-ujungnya kembali sama saya. Itulah kendalanya kita sebagai teknisi wali, istilahnya konsultan ya, menangani wali. Itu berat memang. Itu yang punya bangunan wali, belum jadi itu selalu ditelepon, bang begini bang, kenapa belum banyak burungnya bang? Tidak bisa diganti lagi suaranya bang. Tadi banyak sekali burung bang, kenapa kurang lagi burungnya ini bang? Apa mau?
Memangnya burung itu di situ terus tidak pernah pergi makan? Burung itu kan pergi jauh, walau itu selalu terbang. Jarang bertengkar itu, nanti dalam tempatnya baru dia bertengkar. Beda dengan burung-burung yang lain bertengkar di kabel, bertengkar di kayu, walik tidak begitu. Coba aku bersabar. Kita yang menangani walik kan kita tahu juga. Oh, sudah masuk 3 bulan. Saya cek, agak kurang burungnya. Nah, kita berpikir ini sebelum kita tangani. Oh, ini kendalanya, kita harus betul-betul ini memacu ini yang teman-teman yang gagal. Karena tanggung jawab ini yang kita pegang bangunannya orang. Gimana caranya supaya dia berhasil? Kita berusaha. Yang penting yang punya itu bangunan RBW sabar. Tapi kalau di situ tidak sabar, justru menjelek-menjelekkan kita. Katanya yang tangani si A ini, si B ini begini, ngomong di sana sini. Kembalinya nanti gaya itu kembali juga bertanya sama kita. Aduh, berat memang itu, berat dihadapi. Jadi itu saudaraku ya. Oke lah saudaraku, saya kembali lagi sedikit. Itu kalau bangunan itu pemasangan batu satu atau satu batu atau pemasangan 2 susung batu, baik batu bata, maksudnya batu merah, batako ringan, semua ada teknik itu untuk mendinginkan di dalam ruangan RBW, semua ada. Karena ada bertanya biasa, katanya kalau batako itu panas, kalau batako ringan itu dingin. Banyak batako ringan tidak ada isinya, dan banyak juga dia punya batako panas tapi tinggal burung di dalam. Karena itu kita rancangkan bagian dalamnya gimana caranya cuma menciptakan itu kelembaban. Nah, itu menciptakan kedinginan tidak susah. Kan itu kan hawa dingin, itu kan air, angin. Memangnya kamu membakar di sampingnya seperti pabrik. Tidak susah saudara-saudaraku. Yang penting berusaha. Yang mana yang maksud berusaha itu yang tadi istrinya. Maaf saya minum lagi ini karena kering tenggorokan. Itu tadi istrinya itu saudara-saudaraku. Itu istrinya tadi. Jadi kalau ada saran jadi di dalam, jangan diganggu-ganggu dulu. Kalau umpamanya sudah ada sampah bagi pemula atau beda kalau sudah yang sudah puluhan tahun dia punya wali, 5 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, itu kan sudah biasa. Itu yang bagi pemula saudaraku ya, yang 1 tahun ke bawah. Itu kalau ada sarang lepaskan saja dulu, jangan selalu mau diambil, karena itu juga itu kesabaran juga itu. Biasa saudara sarannya jadi 10, 15 sudah membuka, karena butuh juga uang. Akhirnya butuh uang sedih, namun kita ambil itu berapa aja kok, daripada burungnya terbang dibanding ongkos bangunannya berapa, ratusan juta bangunannya. Sedangkan itu tadi sarang berapa kita gara-gara itu tadi itu burungnya pergi. Itu hati-hati juga ya, lepaskan saja dulu. Kalau bilang ini sudah 2 kali beranak, ini burungnya di situ belum diambil sarangnya, sudah 2 kali itu sudah bersusun sampai sarangnya sudah jadi bakpao tebal kuning, biarkan saja saudara-saudara, biarkan saja. Itu sarang tidak lama dicetak, itu yang penting burungnya dulu kita utamakan. Kalau sudah banyak burung itu insya Allah itu cepat itu cetak sarang. Jangan kejar sarang dulu, Ada sarang jadi dibuka, Jadi bagaimana caranya populasi? Gimana caranya mau beranak? Bertelur. Burung bertelur sudah diambil sarangnya. Ada lagi pemahaman, katanya sarang imitasi. Imitasi itu yang mana? Yang plastik, pakai gabus, pakai apa itu? Pakai kayu banyak, pakai dos, pakai apalagi saya lupa ini. Semacam kayak aqua itu digunting-gunting, dipasang itu disirip itu pemancing, katanya pemancing melingkar di situ. Astaga, la haula wala quwata illa billah. Coba jangan kasih belajar burung bikin sarang pancingan.
Jadi nanti kalau bikin sarang pancingan, seakan-akan walik itu selalu mau bersarang di tempat sarang pancingan. Saya buka sarang walik, saya tidak pernah pasang sarang pancingan. Walik itu kalau mau bertelur pasti bikin sarang. Katanya kalau ada sarang pancingan cepat berkembang biaknya. Tidak begitu saudara, tidak begitu. Itu saya tanya ya. Kalau walik itu mau bertelur, mau disimpan di mana sarangnya? Jadi kalau ada sarang pancingan, walik itu bermasa bodoh, dia tidak mampu keluar dari karena ada sarang pancingan di situ saja harus bertelur. Jadi kita kekurangan ada 1 dan 2. Pertama, walik malas bikin sarang karena ada sarang pancingan, langsung dia di situ bersarang. Paling ada air liur dia kasih melengke sedikit aja di pinggirannya, langsung bertelur. Jadi tidak ada sarang, sedikit ada sarang. Itu sarang kakian, harganya 3 juta per 1 kilo. Yang kedua, burung itu belajar itu selalu bikin sarang, selalu mau maksud saya selalu mau bersarang, bertelur di sarang pancingan kan sudah terbiasa. Hanya setengah itu. Makanya saya bilang beda-beda pemahaman orang, beda-beda konsultan. Banyak orang yang pasang sama pancingan sampai ratusan itu berjejer itu. Katanya itu supaya cepat banyak anak. Justru kalau saya tangan ini saya buka semua sarang pancingan. Beda dengan saya. Orang pemasangan Twitter, kau tahu saya punya bangunan yang pertama ya. Bangunan saya yang pertama itu ukurannya 5 kali berapa ya? 5 kali 15 itu 3 lantai. Saya lantai mini yang atas 4 lantai. Berapa Twitter? Mungkin tidak percaya Anda. Ukuran bangunan saya itu yang pertama, yang paling per 2 minggu sekarang 5 kali 15 itu 3 lantai, 4 lantai dengan lantai mini. Itu Twitter di dalam hanya 19 Twitter 4 lantai, 5 kali 15 19 Twitter. Paham dimaksud Twitter ya? Salon-salon kecil yang kayak Arro, Uktima 85 ke berapa gitu, 86 ke berapa gitu. Berimus, mohon maaf. Jadi itu saudaraku ya. Saya lebih perjelaskan ini ya, saya perjelaskan. Beda yang saya tangani dengan orang yang pernah menangani katanya ini. Orang biasa mengunggulkan suara-suara, memang betul. Orang mengunggulkan biasa sarang pancingan, memang betul. Orang mengunggulkan biasa parfum, memang betul. Tapi kalau saya menghadapi walik lain daripada yang lain. Kenapa? Orang pakai Twitter itu sampai 200-an Twitter, saya hanya 10. Orang ganti-ganti suara itu berkali-kali, saya hanya kalau itu suara itu aja. Orang pemasangan batu 1 sampai batu 2, saya punya batu itu hanya setengah batu. Sama katanya kalau kalau banyak Twitter di dalam, besar suaranya. Nah, itu besar suaranya. Itu Alek ya. Oke lah, kita ambil umpamanya ukuran 5 kali 15. Kita jejer itu sarung di atas, di bawah, biar 4 aja. Ujung pinggir sama ujung pinggir. Kalau mau besar suara, banyak suara, kasih besar volumenya. Penuh itu suaranya di dalam. Tidak banyak juga strong diambil. Maksudnya tidak banyak kabel. Justru banyak Twitter itu yang bikin sarang itu jelek. Karena itu rata-rata itu burung kalau pertama bersarang itu di Twitter. Akhirnya itu sarangnya itu kakiannya sampai berlubang-lubang, ini apa nih? Beda saya
beda saya, beda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang sampai banyak sarangnya itu saya juga menjual sarang kok. Hasil dari bangunan saya kerja itu dapat lagi saya kerja lagi bangunan yang lain, hasilnya tadi itu. Karena saya tangani bangunan, sebenarnya panjang, lebih panjang ini kalau saya mau perdetailkan semua ini. Itu saya sudah tangani, itu saya pasangkan di Twitter sekarang. Ada yang tanya, katanya kurang Twitternya sampai kurang burunya. Stres, orangnya stres. Padahal banyak nih burunya tinggal. Sampai burunya itu tambah stres. Banyak sekali suara di dalam, banyak sekali Twitter. Angkat semua itu Twitter di toko, kau pasang di situ di bangunan sampai ratusan ribuan, nggak usah pakai Twitter. Ukurannya itu 6x9, itu 3 lantai, tidak usah sebut namanya ya, dan tidak usah sebut daerahnya, cukup itu saya tanya. Itu saja walet, saudaraku ya. Walet sebenarnya itu tidak terlalu cerewet. Intinya walet hanya ada berapa? Saya kasih ya. Pertama, walet itu kalau sudah jadi bangunan, usahakan dia gelap di dalam. Satu, ya. Ini camkan baik-baik saudara. Usahakan gelap di dalam. Yang kedua, usahakan itu dingin bagian dalam ruangannya, dingin, lembab, ya. Yang ketiga, usahakan suhunya bagus, suhu angin, keluar masuknya angin, yang udara. Yang keempat itu usahakan itu kalau banyak, jangan terlalu dimasuki terus, jangan sering dimasuki, maksud saya. Ini jangan keluar masuk, keluar lepaskan saja. Ya, ini 4 ya. Suara kalau sudah melengket di situ suaranya itu terus, jangan selalu di otak-atik. Karena suara walet pun tidak berapa di suaranya walet. Hanya manusia itu yang mengakali 1000 satu macam suaranya walet. Sedikit suaranya walet itu berapa sih? Suara anak, suara main, suara bertelur, suara makan, suara berkelahi, adanya berapa? Tidak sampai di 100, tidak sampai di 50 suaranya walet. Ini 5 ya. Ini 5 kita betul-betul kita ini ikuti ini langkah saya ya. Parfum, oke lah, saya tidak ponis ya, saya tidak potong. Kalau Anda mau pakai parfum apa dulu? Kan ada dijual ini parfum Pak. Abang-abang, teman-temanku, ada dijual parfum. Kalau mau pakai pasang parfum silakan, tidak apa-apa, pasang parfum. Tapi jangan berkali-kali, cukup 1 kali. Nanti kita mau lihat. Karena banyak bahasa juga itu. Nanti saya semprot parfum baru banyak waletku. Banyak sekali tuh, banyak bahasa begitu. Ini 6 ya, ini trik. Kita mau pakai parfum atau tidak, yang penting ini tadi. Ini yang 5 tadi, ini kita betul-betul ini yang 5 ya. Jangan lepas ini 5. Kalau mau berhasil. Tambah 6. Saya tambah lagi 1 ya, harus bersabar. Yang penting suara sudah aktif, bunyi. Baik apakah itu aktif kalau subuh jam 5 atau setengah 6 atau jam 6, off, maksudnya mati. Apakah sudah isya atau sebelum maghrib, sesudah isya atau sebelum isya, terserah dari Anda. Dan ada juga itu bunyi suaranya 24 jam, siang malam, itu wallahu alam. Saya tidak bisa ponis itu, kan mereka kan lain. Itu pemahaman saya saudara kita. Karena kalau saya suara walet itu aktif kalau habis sholat subuh, ya mau habis sholat subuh itu off, mati itu sesudah sholat maghrib, mati suaranya. Ya, ada 24 jam. Jadi itu saya kan tidak bisa juga ponis saudara, tergantung dari teman-teman kita. Jadi itu mohon maaf saudaraku, baik konsultan walet, perancang walet, pembeli sarang walet, petani walet, dan
bukan di dunia wale. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya itu tadi itu agak-agak menusuk, karena saya itu hanya betul-betul mau supaya teman-teman kita itu saling menyadari, saling memahami, supaya bisa berhasil seperti teman-teman kita yang sudah menikmati hasil, merasakan kelukesannya kehidupan wale. Karena tidak ada orang yang membangun wale itu langsung sekejap berhasil, pasti butuh waktu, butuh proses. Ya, jadi itulah saudaraku tadi. Ini semua teman-teman kita itu tadi yang pertanyaan-pertanyaan saudaraku itu tadi, ikuti saja tadi itu. Bagaimana kita merancang itu keinginannya, cara panennya, karena masih banyak yang belum saya kupas menyinggungnya, cara panen waktunya masuk. Karena kalau saya mau kupas semua itu biar satu hari kemarin tidak akan habis. Ini lagi sudah 1 jam lebih. Ya, jadi tolong saudaraku ya ditonton sampai habis. Ya. Supaya kita paham penderitaan kelukesannya ini kehidupan wale, dunia wale. Insya Allah kalau wale berhasil itu semua terselesaikan. Kalau wale sudah berhasil ya. Tapi kebalikannya, kalau wale gagal itu justru kita itu merasa terambang, maksudnya terombak ambing. Ya, selalu menunggu, mengharap sesuatu sampai bangunan itu bonyok. Itu jadi mohon maaf saudaraku, karena saya itu manusia, saya itu tidak ada sama sekali untuk bagaimana, saya itu hanya memaparkan apa yang saya alami, dan saya tidak pernah menjadikan teman-teman yang lain, tidak, sama sekali tidak. Nah, itu yang ilmu yang saya alami ya. Jadi silakan teman-temanku, mohon maaf lagi karena saya manusia biasa, tidak ada salah dan khilaf. Tolong ditulis di bawah kolom komentar kalau mau ditanyakan, nanti saya jawab melalui konten tutorial saya kalau panjang secara berdetail. Tapi kalau pendek semacam emoji nanti saya balas dengan tulisan, insya Allah kalau ada luang waktu. Jadi kita itu saling mendoakan, saling memberi ilmu, saling mengisi, karena tidak ada yang manusia sempurna. Kita manusia itu hanya kekurangan semata-mata, hanya Allah yang sempurna ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.